Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang salah satu hal yang harus diketahui oleh tenaga pendidik atau pengajar, yaitu model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan strategi pembelajaran. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu makna dari model pembelajaran, metode pembelajaran, juga teknik dan strategi pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa makna dari model, metode, juga teknik dan strategi pembelajaran tersebut, diharapkan kita bisa membedakan penggunaan istilah model, metode, teknik, dan strategi pembelajaran. Karena akan sangat fatal jika kita mencampur adukkan ketiga hal tersebut. Karena bagian tersebut adalah bagian yang sangat penting di dalam menyusun belajar mengajar di dalam kelas. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas apa sih itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang dimaksudkan di sini itu merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses penyelenggaraan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, model pembelajaran ini memberikan gambaran secara konseptual untuk melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dapat kita pahami bahwa model berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Kita lanjut ke berikutnya. Di dalam model pembelajaran di era sekarang ini, kita sudah banyak mengenal model-model pembelajaran. Model pembelajaran konvensional yang pernah kita kenal yaitu ada namanya model CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka mulai muncullah model-model pembelajaran baru seperti model CTL, model PBL, model PAIKEM, dan juga model STM. Selanjutnya itu ada model CTL. Model CTL adalah pembelajaran kontekstual teacher learning. Artinya, seorang guru berusaha mengkondisikan supaya materi yang dibahas itu bisa dikaitkan dengan kehidupan keseharian peserta didik ataupun mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan, adat, sosial budaya di lingkungan sekolah. Model ini mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa apa yang mereka pelajari itu nantinya akan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga dapat memotivasi pada kegiatan belajar mereka. Model PBL. Model PBL maksudnya Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran yang mengaitkan satu materi dengan satu kasus masalah tertentu. Kemudian, kasus itu dilemparkan kepada peserta didik untuk dikaji. Model PBL ini termasuk model pembelajaran yang menarik. Kemudian, model PAIKEM. PAIKEM merupakan kepanjangan dari produktif, aktif, interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Pada dasarnya, PAIKEM ini juga menganut pada model CTL dan PBL. Artinya, model PAIKEM ini tentang bagaimana cara seorang guru bisa menyesuaikan suatu proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan juga kondisi di mana di dalam kelas yang menyenangkan. Nah, penyusunan proses untuk menciptakan kondisi itulah yang dinamakan model pembelajaran PAIKEM. Yang terakhir, kita juga akan mengenal istilah model STM. Model STM ini banyak diterapkan di dalam sekolah menengah kejuruan. Jadi, STM itu adalah sains dan teknologi masyarakat. Berikutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Nah, sebelum itu, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu merupakan sebuah istilah atau cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Nah, model pembelajaran tadi masih bersifat konseptual atau menyeluruh, maka metode pembelajaran ini sudah bersifat praktis untuk diterapkan. Jadi,
metode pembelajaran ini lebih spesifik daripada model. Model itu sebagai kerangka umumnya, sedangkan metode bagaimana cara melaksanakan atau penerapan di kelasnya itu seperti apa. Berikut ada beberapa contoh metode pembelajaran. Yang pertama itu metode inquiry, yang kedua metode discovery learning, yang ketiga metode PBL, dan yang keempat yaitu metode mind mapping. Metode inquiry ini adalah kita mengkondisikan bagaimana sih metode pembelajaran itu agar peserta didik mampu menemukan sesuatu itu sendiri. Yang kedua, metode discovery learning. Metode ini lebih kurang sama dengan metode inquiry, yang mana metode ini mengajak peserta didik untuk menemukan sesuatu dalam materi pembelajaran. Yang ketiga itu ada metode PBL, artinya belajar atas masalah atau studi kasus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, PBL itu adalah problem based learning. Dan yang terakhir itu adalah metode mind mapping. Metode ini adalah salah satu metode yang menarik dan sangat cocok dengan beberapa mata pelajaran yang sifatnya banyak teori. Terakhir, kita akan membahas tentang teknik dan strategi pembelajaran. Nah, apa sih itu teknik dan strategi pembelajaran? Teknik dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran tadi kan kita sudah menyusun rencana. Nah, bagaimana caranya agar rencana itu bisa diterapkan di dalam kelas? Itulah yang dimaksud dengan teknik. Kemudian ada strategi. Strategi adalah bagian dari teknik, dan strategi ini lebih mendalam daripada teknik. Teknik itu bagaimana caranya kita melakukan metode pembelajaran, sedangkan strategi ini bagaimana teknik itu bisa kita lakukan agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kita sudah membahas tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan strategi pembelajaran. Jadi, diharapkan agar teman-teman semua bisa memahami tentang materi yang kita bahas sama-sama tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.